listrik sama dengan gaya listrik dibagi muatan listrik. Nah, masing-masing saluran sudah ada. Kita lihat di halaman 7-nya ada contoh soal. Semua benda bermuatan listrik 25 volt. Jaraknya 0,4 meter. 40 cm berarti ya? 40 cm dari benda lain yang bermuatan listrik 16 volt. Nah, sekarang berapa kuat medan listrik yang dimiliki benda yang bermuatan 16 volt? Jadi di situ ada Q1 25 volt, Q2 16 volt. Nah, sekarang kita lihat berapa sih gaya yang terjadi ketika kedua muatan itu berjarak 0,4 meter. Maka gayanya bisa kita hitung. Yang minggu lalu itu adalah F. Gaya listriknya adalah K kali Q kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. K-nya biasanya sudah tahu ya. Itu adalah 25 kali 16 25 kali 16 Q1 kali Q2 nya dibagi 0,4 kuadrat berarti 2500 kN ya. Ton kan dari menggunakannya tetap itu aja di dari isian. Padahal kan-nya biasanya ketahui. Nah, kemudian medan listriknya bisa dicari ya. F-nya sudah ada tuh 2500, kemudian dibagi Q2 16 volt sehingga E-nya kita dapatkan 156,25 Newton per coulomb ya. Jadi medan listrik pada muatan 16 volt itu kita bisa cari itu sebesar 156,25 Newton per coulomb. Di sini jelaskan menurut teori elektron bahwa elektron berpindah dari satu atom ke atom lain. Elektron inilah yang disebut dengan elektron bebas. Nah, benda yang memiliki elektron bebas itu bisa memindahkan muatan listrik. Jadi benda-benda yang bermuatan elektron bebas itu adalah kebanyakan jenis-jenis konduktor ya. Besi-besi itu, logam-logam itu semuanya adalah konduktor. Kenapa? Karena dia mempunyai elektron yang bebas. Nah, jadi benda-benda yang mempunyai elektron bebas biasanya jenisnya adalah disebut jenis konduktor ya. Dia bisa bergerak kemana aja bebas, sehingga kalau dikasih muatan listrik dia bisa mengalirkan ya, menghantarkan. Beda lagi dengan isolator. Isolator itu elektronnya tidak bebas, sehingga dia tidak bisa mengalirkan arus listrik. Contoh misalnya kayu, elektronnya bebas, sehingga kayu kalau kita tempelkan ke muatan listrik dia tidak bisa mengalirkan arus listrik ya. Nah, jadi kalau konduktor itu adalah mengandung elektron yang bebas sehingga dia bisa mengalirkan listrik. Nah, sebaliknya isolator itu biasanya adalah yang tidak bisa menghantarkan listrik karena elektronnya tidak bebas. Nah, di sini ada contoh konduktor misalnya besi, tembaga, seng, kuningan, aluminium. Nah, jenis yang tidak bebas elektronnya itu adalah isolator. Misalnya apa? Kaca, kayu, ebonit, banyak ya. Kaca, kayu, ebonit, termasuk juga keramik ya. Nah, makanya di kabel-kabel yang gede itu yang sedang ya, kabel yang gede yang di pinggir jalan itu kan di antara kabel dengan dudukan besinya kan ada di situ keramik ya, keramik
keramik. Nah itu yang kayak piring-piring kecil kan itu, nah, itu adalah keramik dan itu tidak menghantarkan listrik. Kenapa? Kalau misalnya itu adalah penghantar listrik, otomatis kan tihannya jadi ada arus ya. Tapi tidak sedikit kalau misalnya ternyata si keramiknya pecah kan, di dalamnya kan ada besinya kan. Nah, itu bisa jadi tiang listriknya jadi arus ya. Nah kemudian ada lagi semikonduktor. Tapi semikonduktor itu dia mengalirkan listrik kan kecil ya. Semikonduktor itu misalnya apa, silikon, germanium, silikon atau germanium itu disebutnya semikonduktor. Nah kemudian muatan listrik juga bisa kita lihat proses ininya melalui satu alat prinsip kerja elektroskop. Elektroskop itu seperti pada gambar 4A itu ya. Nah ini alatnya di situ ada beberapa bagian alat. Nah, ketika misalnya dikasih, jadi kalau misalnya sebuah benda didekatkan ke kepala bagian elektroskop, maka daun elektroskop akan bergerak membuka, berarti bermuatan listrik. Jadi kalau misalnya si yang bulat itu di atas, nah kalau misalnya benda ini bermuatan listrik ketika didekatkan, nah kalau dia membuka si kaki bawahnya itu, si kaki bawahnya jadi gini nih, jadi gitu membuka ya. Nah, berarti dia mempunyai jadi benda itu bermuatan listrik. Nah, dia ternyata benda itu kalau benda itu tidak bermuatan perbuatan negatif, si kepala tersebutnya itu adalah membuka juga, tapi ini kalau kontennya positif bukan dua, negatif juga sama. jadi dua-duanya terbuka ya. Iya. Baik positif maupun negatif. Cuman kalau positif itu terbuka karena muatan itu positif dan itu tarik menarik. Nah, yang bermuatan negatif itu terbuka Karena gaya tapi karena adanya tolak menolak ya. Yes. Nah, berarti si elektroskopnya sendiri adalah bermuatan apa? Negatif ya kalau gitu ya. Nah, kemudian ada istilah influensi. Influensi itu adalah pemisahan muatan pada suatu benda. Nah, apabila benda itu didekati dengan benda lain yang bermuatan listrik, maka pemisahan muatan pada elektroskop itu akan terjadi ya. Jadi itu sebagai pendeteksi bahwa elektroskop berfungsi untuk mendeteksi ada muatan atau tidak ya. Yes. Oke, ada pertanyaan? Jadi tentang medan listrik. Kemudian tentang B, ada tentang beda potensial energi listrik. Beda potensial. Nah, ini ada beberapa fungsi, misalnya TV, radio, tape recorder, kulkas, lampu. Nah, apabila dinyalakan tentu akan memerlukan muatan listrik ya. Jadi kalau pada listrik statis maka muatannya kenapa cepat berhenti? Ada sebenarnya kalau tidak ada lagi perbedaan potensial.
pada listrik stabil kan cuma satu kali ya, karena kecil. Nah, kalau yang terus-menerus itu di situ ada elemen volta, ada baterai, ada aki, ada stop kontak dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ada sumber muatan, maka kontinuitas alat-alat itu bisa menyala. Kalau misalnya tidak ada ya cuma sekali aja. Ya. Hasilnya sudah. Ini ada beberapa sumber tegangan. Nah, jadi yang sekarang kendaraan itu, kendaraan listrik itu ada sumber tegangannya ya. Sumber tegangannya apa? Biasanya menggunakan baterai ya, baterai. Nah, baterai itu ada yang memang kemampuannya sekian ratus kilo, tapi juga ada yang banyak. Kalau motor-motor rata-rata paling berapa kilo? Antara 70 kiloan ya kemampuannya, tergantung daya yang ada di baterai itu ya. Kalau mobil itu ada yang sampai sekali ngecas bisa kuat sekitar 400 kilo, ada. Ngecasnya cuman alat casannya charger, istilah charger, kayak HP charger. Nah, chargernya itu kan dikasih juga dari pabriknya ya, charger. Tapi kalau di kampung itu nggak bisa sekarang. Kamu jadi bawa aja colokan chargernya ya, colokan chargernya colokin aja ke rumah gitu. Nah, biasanya kalau yang itu sekarang mungkin ada yang setengah jam langsung penuh, colokin ke area listrik rumah. Nah, tunggu setengah jam penuh. Tapi di orang lain ada yang 20 detik cukup gitu. Jadi begitu kayak di orang lain itu ada bis kota ya, bis kota yang menggunakan listrik itu begitu dia berhenti ngecas di situ 20 detik, tungguin aja 20 detik dia langsung bangun. Ya kecil-kecilan aja sekarang. HP kalau dulu ngecas ada yang 12 jam kan ngecasnya ya, semalam dicas terus gitu. Tapi sekarang ada yang casan yang kemampuannya setengah jam penuh gitu. Ya, jadi tergantung berapa daya yang dikonversikannya ya. Kan kalau semakin gede daya yang dicasnya atau alat casnya semakin gede kan semakin besar kan daya yang dihasilkan, sehingga lebih cepat gitu. Nah, ini ada beberapa macam sumber tenaga listrik. Yang pertama ada yang disebut dengan elemen volta. Apa sih yang disebut dengan elemen volta? Nah, di sini kutub positifnya itu kuplum tembaga ya, C. Negatifnya adalah Zn, Zn. Itu bahasa kimianya ya, tembaga Cu, kuplum. Kalau Zn, Zn apa ya, jinkum. Nah, kemudian ada larutan elektrolitnya, biasanya adalah asam sulfat H2SO4. Kemudian jadi ini sebenarnya lebih cenderung ke, kalian tahu aki yang basah tahu? Aki. Akinya sebenarnya bukan tulis aki ya, itu elemen volta. Sebenarnya acu ya, ACU bukan aki ya. Kalau aki mungkin ditutupin ya, belum dua. Jadi aki yang itu tuh di dalam itu ada elemen-elemen itu penyimpan listrik. Kemudian di dalamnya juga ada cairan H2SO4 atau asam sulfat. Jadi ketika misalnya itu sudah ada strumnya di dalam, nah, ketika kalian disambungkan antara positif dengan negatif, dia akan mengeluarkan energi, mengeluarkan tegangan. Nah, biasanya dipakai sama kendaraan yang banyak orang sekarang pakai itu ya. Itu sebenarnya elemen atau sering disebut dengan sel. Itu sebenarnya elemen volta, aki ya. Walaupun hari ini ada elemen volta yang pakai cairannya tapi gel, tahu cairannya gel. Jadi aki dulu itu, wah kalau dia bergolak
Itu karena itu dikasih lubang ya, sedikit di lubang. Jadi bergolak itu keluar. Makanya sering ada karat-karat warna putih di aki itu kan sebenarnya adalah penguapan dari H2SO4. Nah, tapi hari ini sekarang itu nggak digunakan lagi, kebanyakan menggunakan cairannya itu gel, tahu gel? Gel tahu gel? Gel nggak tahu? Gel apa? Kayak ini, kayak apa ya? Stempel, tahu stempel? Tahu? Pelumas? Stempel? Tahu. Kayak ini lah. Agar itu ada kayak gel kan? Nah, itu mayonet kalau ini kayak mayonet. Jadi di dalamnya itu kayak stempel dimasukin, ditutup rapat. Nah, mereka itu mencair tapi tidak menguap. Nah, sekarang itu kalau mineral kota semuanya hampir semua mobil itu sekarang disebutnya adalah menggunakan skal kering. Jadi si airnya itu nggak keluar karena dia bentuknya kayak stempel kayak grease. Nah, itu untuk elemen kota. Jadi terus sekarang pemeliharaan yang cairan itu susah ya. Sekali kita terlambat mati itu sehari. Gitu. Nah, yang kedua adalah baterai. Baterai, tahu baterai? Baterai tahu nggak? Kayak baterai apa? ADC kan itu, bukan ADC. Kemudian ada lagi apa? FRD. Kemudian ada lagi apa macam-macam ya. Nah, itu biasanya kalau kalian buka, sekali-kali dibuka, itu di dalamnya ada hitam gitu kan, tengah-tengahnya yang keluar agak keluar. Kalau dibuka ya, disobek, itu ada hitam. Hitamnya itu adalah karbon. Nah, kemudian di sininya ada warna agak hitam juga. Itu biasanya senyawa kimia mangan peroksida ya, MnO2 dan NH4Cl. Itu bisa mengantarkan muatan listrik. Jadi itu biasanya si baterai yang kecil itu biasanya itu adalah 1,5 volt ya. Jadi kalau butuh kalian 6 volt berarti butuh baterai berapa? 4 volt. 1,5 kali 4 kan 6 volt ya. Nah, kalau mobil-mobil biasa itu 12 volt. Kalau dengan motor 12 volt ya. Kalau mobil diesel itu biasanya lebih lagi 24 volt ya. Jadi kalau misalnya si baterai ini biasanya baterai itu untuk ini ya, untuk penerangan gitu kan. Kalau dulu pakai baterai gini, kalau sekarang kan sistemnya adalah dengan casan ya. Nah, si baterai itu lama-kelamaan dia akan menurun habis kan gitu kan. Karena memang nggak ada sumber lagi. Bisa sebenarnya dicas lagi gitu baterainya, cuma nggak tahu alat casnya ada. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan sel basah. Nah, itu misalnya aki. Biasanya tutur positifnya adalah dari timbal peroksida atau PbO2. PbO itu umum ya. Umum itu adalah timbal. Timbal itu apa sih? Timah ya. Kalian tahu kan timah tahu kan? Timah. Timah itu nanti ada timah putih dan ada timah hitam ya. Yang dipakai di aki itu adalah timah hitam. Kalau timah putih tahu nggak? Apa? Ada timah putih. Timah putih, timah hitam aja timah putih. Timah putih mau tahu? Biasanya kalau dicampur dengan itu boksit itu jadi bahan untuk kapal ya. Apa? Timah putih. Itu biasanya untuk bahan untuk kapal itu menggunakan mangan atau boksit. Nah, itu campurannya dengan kita yang putih. Kan kapal itu kan bukan terbuat dari besi ya, kapal itu tidak terbuat dari besi. Oh. Kenapa kapal nggak terbuat dari besi? Padahal lebih kuat besi kan daripada boksit di aluminium.
Tapi kapal kenapa terbuat dari besi? Dari apa? Berarti memang pakai besi. Hah? Berarti memang pakai besi. Ya mungkin terlalu berat ya, Ya. mungkin. Iya. Tapi sebenarnya nggak ada masalah karena ada ininya, ada yang menerbakannya kan sih. Nah kalau misalkan terbuat dari besi, kalau misalnya pesawat itu terbang di atas itu dinginnya kan ketulungan. Itu bisa jadi pesawat itu adalah posisi di minus 50 derajat. Kalau walaupun dalam cuaca panas gini, tapi kondisi di udara kalau kalian ke atas banget sampai 30.000 kaki itu dingin. Nah, kelemahan besi kalau didingin dia bisa pecah. Besi itu kalau didinginkan itu bisa pecah. Makanya pesawat tidak menggunakan besi. Kalau misalnya di atas minusnya lebih dari 50 derajat, besi itu bisa hancur berkeping-keping gitu. Nah, digunakan aluminium. Kalau aluminium kena dingin nggak apa-apa. Nah, di sini ada disebut dengan sel basah aki, berarti yang masih yang lama ya. Larutan elektroniknya adalah H2SO4 atau sulfat. Nah, dia beda potensialnya itu bisa 6 sel. Kalau 6 sel berarti berapa? 12 volt ya. 6 karena satu sel 2 volt kali 6 berarti 12 volt. Itu adalah untuk kendaraan motor gitu kan. Di dalamnya ada selnya ada 6. Tapi kalau yang mobil yang besar-besar ya kayak diesel itu rata-rata 12 sel. Itu 24 volt ya. Diesel. Ini adalah cenderung ke aki, mungkin yang kalian tahu kan aki kan? Tahu yang buat motor. Kemudian ada lagi ini stop kontak, tahu stop kontak? Tahu. Ya, kayak gimana? Tuh. Stop kontak itu apa fungsinya stop kontak? Buat meneruskan arus listrik. Buat apa? Meneruskan arus listrik. Buat apa? Meneruskan arus listrik. Itu bisa pak? Apa? Buat meneruskan arus listrik bisa. Stop kontak, karena juga stop kontak bisa putus bisa enggak? Iya. Gitu. Makanya kalau yang kencang putus, emangnya kamu putus yang itu emang stop kontak gitu kan? Kalau putus yang itu berarti emang kayak stop kontak listrik gitu kan? Nah kemudian ada yang disebut dengan garis GGL ya, GGL kayak garis gaya gerak listrik. IGL. Nah ini beda potensial baterai itu tadi kan 1,5 volt. Maksudnya gini, apa sih yang dimaksud dengan gaya gerak listrik? Itu sebenarnya adalah tegangan pada saat belum dipakai. Misalnya ini ada aki berapa? 12 volt gitu ya. Nah sebelum dipakai itu disebut dengan gaya gerak listriknya adalah berapa? 12 volt. Kalau ada selnya 6 ya. Tapi kalau sudah harus dipakai bukan lagi gaya gerak listrik. Yang dimaksud dengan GGL. Nah, kalau pada saat jadi gini, pada saat sebelum dipakai disebut dengan gaya gerak listrik ya GGL-nya. Kalau ditanya, aki berapa GGL-nya? 12 volt kan. Nah, pada saat dipakai itu kan turun kan, tegangannya kan turun kan. Nah, itu biasanya disebut dengan tegangan jepit. Ada ya sih? Tegangan jepit ada nggak? Nah, sedangkan beda potensial kutub-kutub sumber tegangan setelah dipasang pada rangkaian disebut dengan tegangan Jepit. jepit. Karena nanti
tegangan jepit itu nanti tidak lagi 12 volt, pasti 20 kan. Kecuali mungkin dipakai tapi langsung diisi gitu kan. Di kendaraan kan rata-rata gitu. Ini aki, kemudian ada dinamo jalannya. Dinamo jalan itu adalah untuk mengisi aki. Kemudian yang dipakainya adalah pada saat mobil hidup itu adalah menghasilkan tenaga, dan tenaga itu biasanya ditransfer oleh dinamo jalan ya. Dinamo jalan itu ngisi aki. Aki dikeluarin lagi, pakai apa? Pakai untuk menghidupkan mesin. Ya gitu terus kan? Iya. Makanya ada mobil yang ngidupin tapi pada saat tertentu habis akinya gitu kan. Ada kan yang gitu. Terus saya dipakai tolong tengah-tengah jalan mati ya gitu kan. Pas dilihat akinya mati kan. Nah itu artinya setrumnya dipakai terus tapi pemasukannya nggak ada. Ya kan? Iya, Pak. Nah itu biasanya ada dinamo jalannya nggak jalan, nggak ngisi alat tegangan. Kebayang juga ya perbedaannya. Kalau misalnya kita terus menggunakan uang tapi sumber uangnya nggak ada. Ya bisa tuh Pak 1 miliar gitu. Ya, itu yang disebut, jadi satu ada yang disebut dengan GGL, tegangan sebelum dipakai. Kalau tegangan setelah dipakai disebutnya adalah tegangan jepit ya. Kemudian yang bagian dua ada disebut dengan energi listrik. Apa sih energi listrik? Energi listrik. Jadi kalau misalnya kalau istrika atau setrika itu sebenarnya energi apa yang dipakai? Energi listrik yang berubah jadi panas. Energi listrik yang dirubah jadi panas ya? Iya. Energi listrik yang dirubah jadi panas. Kalau lampu apa? Kalau lampu apa? Semuanya energi listrik ya. Kalau lampu berarti energi listrik dirubah menjadi energi cahaya itu lampu. Terus ada lagi apa ya? Itu lampu habis seperti itu. Nah sekarang kalau AC ada nggak? AC itu kayak gitu. AC apa coba? Energi listrik yang berubah. Energi listrik dirubah jadi Jadi suhu. Energi listrik dirubah jadi putaran blower. Kemudian di situ ada freonnya kan, dicampurlah dengan itu jadi keluar ditiup freonnya sama readingnya gitu. Kayak di kulkas itu kalau kalian buka bagian luar badan kulkas panas kan, tapi kalau dalamnya jadi dingin. Karena di dalam itu ada gas freon. Gas freon ini adalah gas yang memang bisa mendinginkan itu ya. Makanya kalau badan kamu mau dingin terus itu ini aja ngisap aja gas freon gitu. Paling juga jengkel kan gitu. Tapi kalau nggak ada freonnya nggak dingin. Ini paling angin aja yang keluar. Oke, energi listrik. Nah, jadi energi listrik yang kita sering lihat kan itu satuannya kan apa? Watt ya. Berapa lampu itu berapa watt sih? Gitu kan? Setrika itu berapa watt? Kemudian apalagi kulkas itu berapa watt? Kan satuannya watt kan. Nah, kita coba di sini. Jadi yang disebut dengan daya di rumah itu adalah yang dipakai itu disebut daya. Daya itu satuannya adalah watt ya. Kita coba lihat di sini. Daya listrik berbagai peralatan listrik itu diketahui dengan membaca label yang bertulis pada bagian. Ya, misalnya kayak lampu, lampu di situ ditulis 5 watt kan ada.
Lampu itu ditulis pakai itunya 5 watt. Atau misalnya kulkas, nah di label kecilnya kan ada, misalnya 600 watt. Nah TV juga sama, biasanya di label-label kecilnya ada. Ya ini kan berapa, misalnya 300 watt. Nah kalau mobil pakai apa sih sebenarnya? Mobil pakai apa? Mobil itu pakai tenaga kuda. Berapa tenaga kuda sih, gitu kan? Atau bahasanya PK, ya. Mobil itu berapa PK? Makanya di dalam mobil polisher ada suka tulisan 100 HP ya, itu horsepower, berarti 100 tenaga kuda. Gitu. Nah kita coba sekarang apa sih yang dimaksud dengan daya? Nah daya itu adalah sebenarnya adalah daya itu muncul karena perkalian antara beda potensial yang membuat halus ya. Daya itu notasi atau simbolnya adalah P. Bisa kita lihat di halaman 10. Iya. Daya itu